Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Bahayanya Jika Jauh dari Tuhan. Selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kita sudah sibuk setiap hari ya melewati rutinitas sehari-hari di dunia ini. Terkadang kita merasa jenuh karena terhimpit oleh beratnya masalah yang datang silih berganti. Dan seringkali kita dihadapkan pada situasi yang dapat menggoyahkan iman percaya kita. Masih dengan statement Bapak Gembala, pastikan diri kita sudah bersama dengan Yesus. Ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai lenggang, tanpa kita sadari kita menjauh dari Tuhan. Kita kehilangan statement-statement yang Bapak Gembala nyatakan, yang tadi saya katakan. Kita kehilangan arah dan semakin jauh dari Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa Yesuslah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, yaitu Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya fokuskan pada kalimat sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, tanpa Yesus, tidak ada yang dapat kita lakukan. Sebaliknya, jika kita bersama Yesus dan tinggal di dalamnya, pasti dan yakin persekutuan dengannya tidak akan sia-sia. Terjalin satu hubungan yang tetap dan konsistensis. Mari kita kenali ciri-ciri bahwa kita sudah menjauh dari Tuhan. Pertama, kita kehilangan gairah untuk melakukan hal-hal spiritual atau kerohanian misalnya. Kita akan kehilangan gairah untuk berdoa. Kita akan kehilangan gairah untuk membaca firman. Kita kehilangan gairah untuk aktivitas rohani. Misalnya seperti ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan di gereja kita. Yang kedua, terpengaruh gaya hidup duniawi. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, maka iman kita akan tergerus. Kitab Roma 12 ayat 2 mengatakan, mengingatkan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jika kita lebih memilih kesenangan duniawi daripada kehendak Tuhan, itu adalah alarm serius bahwa kita sedang menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, hilangnya kasih untuk sesama. Kasih adalah tanda yang paling nyata dari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita mulai merasa tidak peduli terhadap orang lain, atau lebih sering marah daripada menunjukkan kasih, itu adalah indikasi bahwa hubungan kita dengan Tuhan mulai pudar. Dipertegas di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Lalu cara agar tetap tinggal di dalam Tuhan. Pertama, tetap konsisten di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Jadwalkan waktu setiap hari untuk berhubungan dengan Tuhan. Jangan kita memberi waktu kepada Tuhan itu setelah sisa waktu kita ya. Lebih baik kita berhubungan dengan Tuhan tuh saat kita bangun pagi. Ya, memang sih saya juga sebagai ibu rumah tangga sibuk ya. Kalau pagi-pagi itu mengurus anak sekolah, kalau ada ibu-ibu yang anaknya masih sekolah, yang masih suaminya bekerja, menyiapkan makanan. Tapi usahakan agar setelah itu pagi-pagi kita datang pada Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang masih ada, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi.
Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17-nya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap kita membaca firman-firman itu nggak akan balik dengan sia-sia ya. Jadi kita tulisan Tuhan yang diilhamkan Tuhan itu sangat bermanfaat untuk hidup kita. Yang kedua, bergabung dengan komunitas yang ada di gereja kita. Hidupkan persekutuan yang ada di setiap ibadah dengan kehadiran kita. Karena kalau kehadiran kita datang gitu, kita menambah wawasan tentang firman Tuhan, dan juga kita semakin dekat hubungan kita satu sama lain. Komunitas yang sehat membantu kita tetap bertumbuh di dalam iman. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam komunitas, sehingga kita dapat saling menguatkan untuk tetap fokus pada Tuhan. Yang ketiga, praktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan melalui kasih juga kepada sesama, dengan memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan, atau ampunilah seorang akan yang lain jika seorang lain berbuat dosa, berbuat salah sama kita. Jadi nggak ada akar-akar kepahitan di dalam hidup kita. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kita lihat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dikatakan kasih kepada sesama itu juga merupakan hukum Tuhan yang kedua ya. Lalu yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh kita. Jadi yang kedua itu kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Jadi jangan pernah lupa untuk tidak kita menjauh daripada Tuhan. Karena sangat berbahaya sekali jika kita menjauh dari Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin merosot. Karena saya pernah mengalaminya. Waktu saya kecewa sama Tuhan, saya meninggalkan Tuhan, saya nggak mau ke gereja, saya males. Semua saya tinggalkan, saya nggak mau doa, saya nggak mau pergi ibadah, saya nggak mau berdoa. Akhir-akhirnya saya dikuasai oleh iblis, dan setan merasuki saya hingga saya sering kayak orang kemasukan. Tapi Tuhan sangat baik, dan dia memulihkan saya hingga saya kembali kepadanya. Dan sekarang saya dapat membawa suami saya untuk dia juga datang kepada Tuhan dengan setia. Kesimpulannya, prioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Bahaya jika kita menjauh dari Tuhan dan iblis siap memangsa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang mengajarkan agar kami tidak menjauh daripada Engkau Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu dan hari-Mu yang semakin mendekat, kami boleh lebih giat lagi Tuhan untuk menjalin hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Agar kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami siap Tuhan untuk lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.